Hai teman-teman semua, jumpa lagi di my YouTube channel Fitri Alisa. Oke, aku selagi kegiatan aku ya di malam minggu ini teman-teman, habis pulang kulaan dari pasar tradisional. Nah, di sini aku ada beli beberapa kebutuhan warung yang untuk dijual lagi ya teman-teman. Ada brokoli, ada kentang, ada bawang merah dan juga ada tomat ya teman-teman. Dan ini untuk di hari minggunya juga. Kalau untuk ikan-ikan itu aku belanja jam 7 jam 8 pagi ke pasar. Dan ini ada aku beli ikan laut ya teman-teman, ada 2 kilo. Dan ini ada gambas juga, ada pare. Sebenarnya ini gambas, pare kayak sayuran hijau gitu ya, kayak kangkung, bayam. Ada yang nganterin sih, maksudnya ada yang titip di warung aku, cuman karena lagi habis dan dia juga titipnya itu sedikit. Sementara konsumen aku yang COD-an hari ini tuh minta seperempat ya teman-teman. Jadi paginya itu aku kejarin dulu buat beli beberapa sayuran yang emang udah di list ke WA aku seperti itu teman-teman. Dan di sini juga aku ada beli per ikan asinan. Ini juga untuk kebutuhan warung ya teman-teman. Jadi semenjak aku jualan sayuran, ikan asin, ada juga ikan seger gitu. Jadi kalau hari Minggu itu aku udah nggak beli kebutuhan untuk dapur aku lagi ya teman-teman, karena semua yang aku butuhkan sudah ada di warung aku. Nanti tinggal aku yang belanja langsung ke warung aku seperti itu teman-teman. Kecuali mungkin ada beberapa barang yang nggak ada di warung aku, baru aku nyambilin gitu belanjanya di pasar. Nah ini banyak bocil-bocil ya yang udah berdatangan di hari weekend ini ya teman-teman. Dan bocil-bocil ini semua pada langganan aku semua nih teman-teman. Dalam sehari mau belanja itu beberapa kali gitu ya, sambil bercanda-bercanda dia di sini. Ada yang pesan merebus juga, ada yang pesan mie gelas yang dimasak langsung di sini teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman lihat, di samping warung sembako aku juga lengkapi dengan kebutuhan lainnya seperti perikan asinan, terus ada ikan-ikan segar nanti aku packing gitu ya teman-teman. Terus ada bawang, ada cabai juga, ada kentang, ada wortel dan berbagai macam sayuran. Jadi usahakan dalam satu tempat itu kebutuhan konsumen aku itu insya Allah aku lengkapi ya teman-teman, dari persabunannya, dari permiannya, pertelorannya gitu ya teman-teman, percabean, pokoknya intinya kebutuhan dapur gitu ya. Terus di samping itu juga aku jualan pulsa, token ya teman-teman, pokoknya yang sejenis konter gitu. Ada voucher juga, terus aku juga melayani transfer bank ya teman-teman. Jadi dari itu semua kita bisa mendapatkan berbagai macam pendapatan dari warung sembako, dari persayuran dan juga dari pulsa seperti itu teman-teman. Oke, dan ini aku kedatangan pengantaran es krim Joy Day ya teman-teman. Seharusnya itu pengantarannya itu hari Sabtu ya, seharusnya datang. Tapi ini seharusnya datang hari Minggu pagi dan barangnya datang di sore harinya seperti itu teman-teman. Dan buat tambahan jajan-jajanan si bocil ini ya yang banyak dicari-cari itu es krim ya teman-teman. Dan ini ada juga aku pesan ini es krim baru gitu teman-teman. Jadi aku ini udah kepo banget gitu ya. Jadi teman-teman jangan ini ya salfok sama penampilan aku yang seperti ini gitu ya, karena pas aku cari-cari jilbab aku ya di warung aku tuh nggak ada. Sementara aku udah kepo banget gitu ya, lihat kayak apa sih es krim sandwich yang terbaru katanya seperti itu. Karena ini tuh es krim udah lama banget aku pesen gitu ya, tapi selalu habis tuh nggak nyampe di warung aku. Jadi ini perdananya masuk ke warung aku pas aku order ya teman-teman. Dan untuk modalnya sendiri itu 4.300, kalau dari perusahaannya itu penjualan 5.000 ya teman-teman, tapi aku naikkan 1.000-an. Karena di sini aku harus mempertimbangkan dari segi listrik ya teman-teman. Soalnya kalau kita pakai freezer itu daya wattnya itu lebih tinggi seperti itu teman-teman. Dan di sini karena aku pakai yang subsidi, jadi lumayan lah ya pengeluaran untuk listriknya itu satu bulan 120 ribuan teman-teman. Dan banyak juga tuh teman-teman yang nanya itu ada freezer, terus ada showcase 2 kira-kira
listriknya apa nggak membengkak seperti itu ya. Jadi di sini aku pakai subsidi ya teman-teman. Jadi untuk pengeluaran listriknya lumayan agak murah lah ya teman-teman ya, dibandingkan kok nggak pakai subsidi. Yang aku dengar itu ada teman-teman aku yang cuman pakai soket satu aja itu pengeluaran per bulan itu sampai 200 bahkan 250-an seperti itu teman-teman. Jadi semuanya itu harus kita perhitungkan ya. Dari kita jual minuman, kalau minuman dingin otomatis itu kita harus memperhitungkan dari segi listrik. Jadi dalam menetapkan harga juga kita harus hati-hati juga, terus jangan sampai yang kita hitung itu untung yang 1000-an sementara yang untuk listriknya itu kita abaikan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga info tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, ini lanjut di malam harinya. Ini udah mau closing ya teman-teman, udah jam 10-an gitu. Dan suasananya itu udah mulai sepi ya teman-teman. Biasanya sih sampai jam setengah 11, paling lama jam 11. Jadi sejak Pak Su kerja itu udah nggak sanggup lagi, apalagi aku yang udah stay dari pagi sampai sore tambah lagi malam itu nggak sanggup kalau sampai jam 11-an. Jadi ya harus kita pikirkan lagi ya ke badan kita, ke tenaga kita gitu teman-teman. Dan kira-kira berapa ya hasil pendapatan aku di hari Minggu ini ya teman-teman. Dan ini dia teman-teman ya, kalau masalah penurunan dan kenaikan omset di warung itu biasa ya. Dan ini bisa teman-teman lihat ya, gak nyampe 1 juta ya teman-teman, biasanya 1 juta. Dan sekarang itu di bawah rata-rata, sekarang ini di bawah 1 juta ya teman-teman. Jadi apapun itu kita syukurin aja ya teman-teman ya, namanya kita jualan, kadang omsetnya naik, kadang sedikit. Dan alhamdulillah walaupun omsetnya di bawah 1 juta tapi keuntungannya tadi udah lebih 100 ribuan ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video aku kali ini, sampai jumpa di video aku berikutnya, bye bye.